Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop dan kali ini cukup signifikan, sebesar 6,58% dalam 24 jam terakhir. Market cap di angka 909 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat di sini Bitcoin drop sangat signifikan, 6%-an di angka 18.700-an ya. Lalu untuk Ethereum dia drop sebesar 10,18% di angka 1.300-an. Lalu untuk BNB dia drop sebesar 5,52% di angka 261, berarti sekarang sedikit di bawah dari summer low ya, which is not really good. Lalu untuk XRP dia turun sebesar 7,21%, Cardano sebesar 9,62%, berarti mulai tembus 44 sen tentunya ya. Lalu untuk Solana dia drop sebesar 8,26, Doge sebesar 7,45, dan bahkan untuk Atom pun dia drop cukup signifikan ya, sebesar 5,79%. Jadi kali ini cryptocurrency market kebakaran. Padahal seperti pembahasan kita kemarin, economic calendar nggak ada yang terlalu penting ya. Tanggal 18 seperti ini, 19 seperti ini, nggak ada yang ekstrim penting. Jadi menurut gua ya ini adalah suatu price in ya, orang-orang mulai memprice in harga nanti tanggal 22 ya, which is 3 hari lagi. Dan selain dari itu juga mungkin ada beberapa data penting juga yang akan keluar pada tanggal 21 ya. Paling tanggal 20 juga ada satu sih, building permits, tapi arguably ini nggak terlalu ekstrim ngaruh sih sebelum-sebelumnya ya. Mungkin yang harus kita perhatikan ini salah satunya adalah Presiden Lagarde akan speech ya, kita lihat speechnya apa. Kalau ngomongin soal inflasi dan kawan-kawan, ada probability akan ngaruh juga karena ini Eropa ya. Lalu selain dari itu juga kita akan ada keluar data existing home sales, crude oil inventories, dan yang paling penting nanti subuhnya pada tanggal 22 akan keluar data FOMC ya, statement, projection, dan juga interest rate. Nah, terutama dua ini akan mempengaruhi market banget. Yang pertama, andaikan interest rate ya lebih tinggi daripada forecast, ya lebih tinggi daripada 3,25, misalkan jadi 3,5 ya, itu akan really bad. Ya, kalau sampai 3,5 artinya naik 100 BPS. Nah, kalau sampai naik 100 BPS, kemungkinan besar market akan lanjut drop lagi. Atau arguably justru sekarang sudah mulai drop karena orang mulai price in bahwa ini akan naik lebih buruk daripada perkiraan. Ya, jadi ada dua biasanya ya. Kalau dia drop sebelum ada berita yang signifikan, ada kemungkinan itu disebutnya price in harga, di mana mereka berpikir bahwa ini hasilnya akan buruk ya. Dan saat ini terjadi buruk, harganya cenderung nggak se-ekstrim yang kita pikirkan dropnya ya. Jadi ada dua hal seperti itu ya. Dan selain itu juga si conference-nya ini juga nggak kalah penting ya. Kalau conference kita harus dengar sayangnya ya, nggak bisa dari sini newsnya. Jadi bentuknya akan speech. Nah, kalau andaikan speech-nya itu hawkish, ya ngomongin soal inflasi ya, kita akan harus naikin lagi. Ya, siap-siap. Ya, kemungkinan besar akan kembali ke banting lagi, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu, sayangnya secara overview-nya not looking good, ya. Sesuai dengan pembahasan kita kemarin-kemarin juga sih sebenarnya, ya. Secara TA juga mulai ketahan MA20 Bitcoin, dan semakin dekat juga ke FOMC statement dan juga pemutusan interest rate, ya. Oke, nah sekarang kita akan geser ke chartnya seperti biasa. Dan kita bisa lihat berantakan. Ya, kemarin atau lebih tepat jam 7 pagi tadi, dia daily close di 19.400-an. Dan sayangnya hari ini langsung dia, ya balik lagi ini belum close daily ya. Jadi kita lihat semoga saja masih bisa bertahan di atas 19.200 ya. Tapi kalau dari harga running sekarang, dia sedang bereaksi ke level sebelumnya ya, di daerah sini. Di daerah berapa nih? Ya, sekitar 18.800-an, 18.700-an ya. Di mana pada tanggal 7 dan 6 September lalu dia drop ke daerah situ. Nah, harapan kita ya lagi-lagi ya, simple, uh, nggak nggak muluk-muluk dulu deh ya. Simpelnya dia bertahan di atas dari 19.200. Kalau dia bisa lakukan itu, not bad ya. Nah, jadi PR-nya kurang lebih seperti itu. Andaikan kita mau atau apa ya, ya untuk buy limit lah kayaknya mendingan kita bahas di belakang lah ya. Jadi untuk short term PR short termnya seperti itu saja ya. Bertahan di atas dari 19.200 atau lebih tepatnya daily close di atas dari 19.200. Nah, untuk long termnya sayangnya makin jauh ya. Kita bisa lihat bahwa PR kita itu adalah MA200 ya, dan kali ini kita bisa lihat sudah weekly close, ini hari Senin.
Dan hasilnya sudah terlihat terjadi death cross antara MA20 dan 200. Ini merupakan death cross pertama kali antara 20 dan 200 di weekly sepanjang masa ya. Minimal sepanjang masa chart inilah. Lo bisa lihat dari sebelum-sebelumnya paling nyaris di sini ya. Di 2000 berapa? 2019 nyaris. Di sini juga nyaris ya, nyaris. Tapi nggak pernah death cross. Nah, sekarang ini adalah perdana ya. Pertama kali ini terjadi death cross. Nah, seperti pembahasan kita kemarin-kemarin, kemungkinan besar MA20 ini akan mulai menjadi Mike Tyson, ya, tukang pukul. Jadi, overall, secara TA, secara news, secara fundamental, not looking good, ya, quite bearish. Jadi, ya harus siap-siap dengan kemungkinan price range bisa lebih rendah, ya. Jadi, itu kurang lebih untuk Bitcoin secara lebih short term dan long termnya, dua-duanya cenderung bearish. Untuk indeks dolar, kita bisa lihat terjadi penguatan ya. Dia kembali lagi menguat dan sekarang ada di angka 109,81 ya. Jadi ya kurang lebih kembali lagi ke daerah kemarin-kemarin ya. And this is kind of bad karena kita bisa lihat MA20 sudah semakin dekat. Jadi ada probability dia akan mantul di sini ya. Kalau dia mantul ke sini akan kembali loncat. Nah, kalau dia nunggu ya 3 hari aja ya, ini benar-benar pas banget TA dan fundamental ya. Karena ya lagi-lagi secara probability-nya cenderung buruk hasilnya untuk nanti si interest rate. Ya, jadi overall quite bearish semuanya ya. Dan lagi-lagi bukan hanya kripto saja ya, bukan hanya kripto saja. Kita bisa lihat seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, bahkan gold udah duluan membuat lower low. BTC technically masih belum ya, lu bisa lihat sendiri. Nyaris tapi belum membuat lower low ya, masih bertahan lah. Lu kelihatan nih satu support yang jelas di mana ya. Tapi untuk Nasdaq ya, jebol di sini udah tembus. S&P jebol juga. Dow Jones jebol juga. Gold ya udah jelas lah udah jebol dari kapan ya. Ya jadi ya not looking good at all ya. Jadi kurang lebih seperti itu overview secara makronya. Kita akan bahas untuk buy limit di belakang, potensi short dan longnya kita akan bahas di belakang. Tapi sebelum masuk seperti biasa gua akan ingatkan dulu ya bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Dan gimana cara untuk mendukung TCI? Ada macam-macam. Lo bisa like video kita, bisa subscribe, bisa share our video juga, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya. Cara kerjanya seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link ya. Dan yang kedua, saat teman kita login ya, hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lo mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Nah, sayangnya untuk buy limit 19.200 udah jebol ya, udah tembus nih buat yang spot. Jadi nanti sebenarnya kita akan geser ke yang 15.600. Nah, tapi sebelum kita masuk ke buy limit pertama kita, lebih enak kita bahas dulu posisi long dan short yang kita bisa pertimbangkan di sini. Nah, tentunya posisi long dan short ini tergantung dari daily close kita pada hari ini ya. Terlebih tepatnya jam 7 pagi besok. Andaikan jam 7 pagi besok Bitcoin daily close di bawah dari 19.200, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short saat terjadi retest 1, retest 2. Nah, setelah terjadi retest 2 atau konfirmasi, monggo buka posisi short. Nah, TP-nya di mana, Bang? TP-nya kita bisa lihat ada di sini ya. Week terendah di Juni ya, pertengahan Juni di sini. Alias di sekitar berapa nih? Sekitar 17.600-an. Ya, jadi sekali lagi buat lu yang
Ya, andaikan besok ya, dia daily close-nya di bawah dari 19.200, terjadi retest 2 kali ya atau konfirmasi, monggo kalian bisa buka posisi short di 19.200 dengan target TP di 17.600-an ya. Untuk posisi long seperti apa? Nah, posisi long andaikan ternyata recover nih ya. Besok jam 7 pagi dia daily close-nya masih di atas dari 19.200. Jadi ya sama aja logikanya, tinggal dibalik. Retest sekali, retest 2 kali, buka posisi long. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya untuk posisi long ada dua, antara di MA20 yang konservatif atau di 20.800 yang lebih agresif. Ya, jadi itu kurang lebih untuk posisi long dan short kita. Nah, selanjutnya kita akan geser untuk secara spot. Nah, secara spot kita bisa pasang di buy limit pertama kita yaitu di 15.600. Nah, 15.600 ini adalah statistik yang udah tiap hari kayaknya gue bahas ya. Ini adalah minus 30% dari EMA 200 weekly, di mana ini terjadi 2 kali sebelumnya di siklus-siklus 2020 dan 2015. Jadi maka dari itu, ini menjadi buy limit pertama kita di 15.600-an. Nah, selanjutnya, andaikan ini jebol juga gimana bang? Ya, andaikan ini benar-benar jadi Mike Tyson ya sama 20 dan dia mulai jebol terus. Ya sudah, mau tidak mau kita harus siap dengan probability dia masuk ke price range 12.000 sampai 10.000 ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini adalah price range antara ya bisa dibilang price range yang terbentuk ya di Agustus 2019 dan yang di sini tuh Februari ya, Februari 2020. Nah, jadi secara strukturnya ada sebenarnya memang di daerah situ ya. Nah, jadi ya dengan kondisi seperti ini ya, krisis di sana juga masih sepertinya belum selesai dan lain-lain, makin dekat ke sana ya. Tapi ya lagi-lagi seperti yang gue bilang, step by step kita lihat dulu apakah mulai terjadi weekly close dan daily close di bawah dari 19.200 atau tidak. Kalau mulai terjadi dan terjadi secara konsisten, ya sudah harus ekstra siap-siap, akan ada kemungkinan sampai ke daerah sini. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat ternyata 1434 jebol. Ya, sayang sekali. Nah, buat kemarin yang sudah buka posisi long, harusnya sudah cut loss sekarang. Ya, aduh bang, gimana nih cut loss? Ya, that's part of the game. Ya, kalau lu mau trading futures, mau nggak mau lu harus siap cut loss. Karena kalau nggak siap cut loss, mendingan ya udah, lu main spot aja. Ya, lagi pula, gara-gara kita menggunakan SOP kita jauh lebih jarang lah kenanya ya. Nah, tapi sekali lagi seperti yang gue bilang, di sini terjadi konfirmasi nggak berarti pasti akan naik ya, tapi kita lihat sendiri probability ini terjadi jauh lebih jarang dibandingkan tanpa retest ya. Jadi kurang lebih untuk Ethereum sekarang kita ada setup short baru. Nah, tapi masih jauh sayangnya ya. Jadi kita lihat apakah dia akan retest daerah 1434 sebagai resisten atau tidak. Nah, ini kan dia mulai ke atas, retest sekali, retest 2 kali, monggo bisa buka posisi short di sini dengan target TP-nya di 1242 ya. Nah, ini adalah struktur yang terbentuk sayangnya udah lama juga ya, di Juni akhir di sini lah kurang lebih. Ya, jadi itu untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi long tinggal dibalik saja logikanya. Andaikan nih ya, dia sesuai plan kita nih, dia naik dulu ke atas, retest sekali, retest 2 turun, lu TP. Nah, setelah lu TP di sini ya, lalu dia mulai lagi terjadi satu rejection. Nah, di sini rejection 1, 2. Nah, buka lagi posisi long dengan target TP-nya dibalik di 1434. Ya, jadi very simple, nggak belibet. Untuk spotnya, kalian bisa pertimbangkan di tempat yang sama dengan posisi long, yaitu di 1242,27. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya. Secara struktur kita bisa lihat lumayan berantakan ya, jebol. Ini awalnya gue berharap dia bisa bertahan di sini ya, 1434. Sebelumnya lumayan bagus ya, berkali-kali menahan harga Ethereum. Tetapi kali ini akhirnya jebol juga ya. Jadi ya kita bisa lihat not looking good dan mulai membuat suatu pola yang jelas. Di sini membuat lower low, sempat memberikan satu harapan higher high, tapi jebol lagi dan lanjut membuat lower low. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat koreksinya nggak main-main ya, dan MA200 ketembus. Nah, sekali lagi ya, ini gunanya kita tunggu konfirmasi ya. Walaupun ke Ethereum tadi jebol ya, udah konfirmasi tetap jebol, tapi probability terjadi seperti ini lebih kecil. Ya, jadi lagi-lagi kita ngomongin soal probabilitas. Nah,
Untuk sekarang kita bisa lihat dia minus 10% ya, kemarin satu daily candle. Dan hari ini dia mulai retest lagi MA200 sebagai resisten. Nah, jadi sebenarnya ada satu setup short yang mulai terbentuk. Jadi ini sudah terjadi retest pertama ya. Andaikan besok retest lagi kedua, kita bisa pertimbangkan buka posisi short dengan target TP di $14 lebih 43 sen ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya, very simple ya. Andaikan dia seperti ini ya, dia mulai naik dulu, retest sekali lagi. Di sini kita kena TP. Kena TP mulai dari reject 1, reject 2 atau konfirmasi, kalian bisa buka posisi long dengan target TP-nya di MA200 ya. Jadi very simple ya. Untuk posisi spot sama dengan posisi long ya, lagi-lagi di $14 lebih 43 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long, short, dan spot untuk Cosmos. Quite simple. Dan apa namanya, lagi-lagi penekanan gua adalah Cosmos secara struktur masih tetap bullish ya, walaupun drop 10% dalam sehari, tapi lo bisa lihat secara garis besarnya dari pertengahan Juni lah ya, dia masih terus membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Di sini nyaris nyaris double top ya. Di sini membuat higher high lagi, higher low lagi, higher high lagi, dan seterusnya sampai sekarang. Ya, jadi lagi-lagi secara struktur masih the best. Nah, tapi kita lihat nih, apakah nanti tanggal 22 akan mulai merusak struktur atom atau tidak? Karena ya secara data CPI-nya kemungkinan besar akan jelek hasilnya. Ya. Nah, jadi lagi-lagi kita harus tunggu nanti pada tanggal 22 ya. Tapi untuk sekarang atom masih secara struktur yang paling the best lah jujurnya ya. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat kembali lagi 276,1 dijebol. Jadi sudah dalam beberapa hari ini naik turun terus ya. Tanggal 15 jebol ke bawah, tanggal 17 jebol ke atas lagi, dan sekarang turun lagi ke bawah. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa daily close tadi pagi dia ketahan jelas sekali oleh 263,6. Kalau kita lihat lowest pointnya di 263,2 bahkan ya, bedanya tipis banget sama si struktur summer low. Nah, jadi pertanyaan kita adalah apakah BNB akan bisa bertahan di atas dari 263,6 atau tidak ya. Andai kan dia bisa bertahan di atas dari situ, nah ada potensi long yang kita bisa pertimbangkan ya. Tapi lagi-lagi harus tunggu besok minimal ya jam 7 pagi apakah BNB masih daily close di atas dari 263,6 atau tidak. Kalau masih close di atas, kita lihat lagi lusa retest lagi, monggo buka posisi long dengan target TP di 276,1. Itu untuk posisi long ya. Lagi-lagi untuk spot sama ya di 263,6. Jadi harusnya kalau udah pasang udah kena harusnya di sini ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Andaikan nih ya, besok dia daily close masih di atas. Retest lagi lusanya, dia naik. Lalu ke reject. Reject 1, reject 2. Nah, tinggal lu buka posisi short di 276,1. Target TP-nya dibalik di 263,6. Ya, jadi lagi-lagi simple, dan kalau lu udah nonton beberapa kali CWT harusnya mulai kebayang seperti apa untuk buka posisi shortnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk long, short, dan spot untuk BNB. Secara struktur not bad ya. Jujurnya masih lebih oke dibanding Ethereum. Ethereum lebih jebol ke bawah. Dan Ethereum bisa dibilang kena buying the rumor and selling the news. Ya lu lihat sendirilah ya, waktu rumornya wow, the merge naik, tiba-tiba waktu merge yang terjadi, ya bahkan beberapa hari sebelum merge yang terjadi mulai turun. Sudah terjadi langsung boom turun ke bawah. Ya jadi ya ini dia, classic buying the rumor and selling the news. Apakah ada yang salah dengan the merge? No. Ya, setahu gue secara teknis nggak ada permasalahan apapun. Tapi memang ini satu fenomena yang sering terjadi di markets. Nah, untuk BNB, not bad ya. Dia masih, technically speaking, masih berjuang di atas dari 263,6. Ya, karena hari ini belum daily close. Jadi kita besok pagi ini penting. Apakah BNB masih bisa bertahan atau tidak di atas dari summer low 2021. Oke, dan sekarang kita geser ke AVAX. Kata Sato banyak yang request. Oke, ya kita bahas. Dan kita bisa lihat kemarin dia drop cukup signifikan. Dalam satu hari drop sekitar 9,5%-an ya. Cukup signifikan. Dan dia daily close di bawah dari $18 lebih 15 sen. Dan retest di $16 lebih 64 sen ya. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Bang, apa sih gunanya TA? Ya ini nih, ya berhentinya kok bisa pas banget. Wah, Bang Toshi dukun? Bukan, ya. Karena ini adalah data sebelumnya, ya struktur. Jadi untuk sekarang
ada satu potensi posisi long untuk AVAX ya, apabila besok daily close-nya masih tetap di atas dari $16 lebih 64 sen. Ya, jadi kalau besok daily close masih di atas dari sini, lusanya terjadi retest, nah kalian bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Ya, jadi ginilah kurang lebih ya. Dia besok daily close di atas ya, bullish seperti ini. Terus lusanya dia retest. Nah, saat retest tuh bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di $18 lebih 15 sen ya. Tentunya untuk posisi short tinggal kita balik logikanya ya. Apabila terjadi rejection 1, rejection 2 ya. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka short di sini ya. Tentunya target TP-nya literally sama dengan kita buka long, yaitu di $16 lebih 64 sen ya. Nah, secara RSI sebenarnya sudah mulai mendukung untuk nyaris oversold di sini ya. Jadi ada probability besok bisa bounce dan lusa bisa dari tes lagi sehingga kita bisa mendapatkan posisi long ya. Tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat semakin dekat juga ke daerah tanggal 22 ya. Jadi ya harus ekstra hati-hati juga di situ ya. Andaikan nih misalkan nanti udah dapat posisi long, tapi udah mau tanggal 22, lu mau TP dulu nggak apa-apa, itu nggak masalah ya. Karena takutnya nanti volatile-nya ke bawah gitu. Ya jadi lagi-lagi kita sebagai trader futures ya, itu harus lebih lebih kesannya lebih tajam lagi sama news, lebih sensitif lagi terhadap sentimen-sentimen ya, karena kesannya bisa berubah dengan sangat cepat ya. Dan karena kita tradingnya short term, maka itu ya otomatis sangat pengaruh lagi dengan PNL kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX ya. Dan untuk overall dari market lagi-lagi seperti pembahasan kita kemarin-kemarin ya, sejak data CPI buruk gue udah cenderung lookoutnya cenderung bearish. Lu bisa lihat lah di video-video gue sebelumnya ya. Dan ternyata beneran terjadi dan ada probability ini menjadi satu price in harga. Ya, jadi ya ekstra hati-hati ya. Ingat jangan sampai masukin uang panas di cryptocurrency market ya. Kemarin gue masih dengar di grup masih ada yang wah waktu lagi mau demerge gue masukin nih sekarang gue rugi. Ya berarti nggak nonton DCWT kalau gitu ya. Jadi ingat jangan pakai uang panas. Dan untuk spot gue ingatkan sekali lagi cara berpikirnya seperti nabung ya, seperti nabung jangka panjang ya, dana untuk mungkin lo beli rumah lah atau beli untuk pensiun lah berapa tahun ke depan ya. Jadi berpikirnya jangan untuk seminggu ke depan gue harus untung berapa puluh persen. Kalau udah kayak gitu biasanya malah pakai uang panas dan malah jebol ya. Jadi sekali lagi mendingan masukin ratusan ribu tapi duit dingin dibandingin masukin puluhan juta tapi duit buat cicilan rumah, cicilan motor, ujung-ujungnya nggak bisa kebayar ya. Ingat, cara berpikir kita yang paling aman untuk cryptocurrency adalah long term. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.